Feng Jiutian, Kaisar Jiutian. Leluhur. Mata Feng Qiansui dipenuhi air mata dan berubah menjadi burung phoenix api. Tetapi di depan Feng Jiutian, dia tampak sangat kecil. Feng Jiutian tersenyum, menyeka air mata untuk Feng Qiansui, mengkondensasi sinar cahaya di tengah alisnya. Gadis ras saya, jangan menangis, maju. Jangan melihat ke belakang. Qin Yichen terbang melintasi kerumunan lagi, dan bertemu dengan Kaisar Naga yang kuat dan bangga. Kaisar Hao Dawei Dawei. Hao Dawei mengangkat telapak tangannya, seolah ingin mengumpulkan ribuan Dawei. Anak klan saya, jangan melihat ke belakang, maju. Qin Yichen terbang lagi, dan tanpa diduga melihat seorang Kaisar Naga yang semangatnya melonjak dan yang mata naganya cukup tajam untuk menembus segalanya. Kaisar Haoxi. Kaisar Haoxi mengangkat jarinya, dan cahaya ilahi mengalir ke alis Qin Yichen. Anak klan saya, jangan melihat ke belakang. Maju. Qin Yichen terbang melewati kerumunan lagi kali ini. Mereka bertemu dengan seorang wanita dengan tanduk di pelipisnya yang dikelilingi oleh cahaya ilahi 9 warna. Temperamen wanita itu berdebu. Dia tidak terlihat seperti debu, tetapi dia memiliki belas kasihan pada dunia. Leluhur. Lu Xiaolu menangis dengan getir dan memeluk wanita itu. Kaisar Lu Jiuyao Jiuyao. Lu Jiuyao membelai sutra biru Lu Xiaolu, seperti seorang ibu yang baik. Tidak. Dia adalah kaisar dari klan rusa 9 warna, dan Lu Xiaolu adalah keturunan dari klan rusa 9 warna, dan itu adalah putrinya sendiri. Gadis ras saya, jangan menangis, jangan menangis. Silakan. Bayangan panjang berkedip satu demi satu, dan luasnya bayangan naga jauh melebihi harapan Qin Yichen. Meskipun alam jiwa naga disebut alam jiwa naga, itu adalah dunia yang dibuka oleh naga asli untuk semua sesama Tao. Di antara mereka, tidak hanya jiwa naga. Selain itu, tidak hanya kaisar surgawi di alam jiwa naga, seperti klan Heze. Meski hanya ada 3 kaisar surgawi, pasti ada lebih dari 3 kaisar di alam jiwa naga, dan jiwa kaisar jiwa naga di alam jiwa naga jelas lebih dari 70. Dinasti kedua. Bayangan naga itu sangat luas. Mereka mengangkat telapak tangan naga, dan kecemerlangan jatuh pada Qin Yichen dan kerumunan. Bahkan Qin Yichen tahu bahwa nenek moyang masa lalu tidak terbatas pada ini, karena ada banyak yang sudah mati dalam pertempuran. Secara bertahap, Qin Yichen tercengang. Dia melihat sosok yang baik hati, yang meskipun tua, lurus dan kuat. Leluhur Hao Yi. Kaisar ke-72 Cao Tian, Kaisar Hao Yi. Kaisar Hao Yi mengangkat telapak tangannya. Rambut putihnya berkibar, dan titik terang ada di alis Qin Yichen, yang tampaknya membuat Qin Yichen menjelajahi alam semesta, menjelajahi ruang dan waktu, dan menyaksikan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya. Anak-anak ras saya, jangan melihat ke belakang, maju. Ini adalah naga yin yang paling bergema di telinga Qin Yichen. Dia terus terbang melalui dunia jiwa naga, terus-menerus melihat leluhur. Dari Kaisar Howen hingga Kaisar Haoi, hingga banyak kaisar pertama, Qin Yichen terpana. Mengapa? Dia tidak melihat roh Kaisar Mingyang. Mungkinkah Kaisar Mingyang? Qin Yichen mengepalkan tangannya, menyeka mata naga merah, dan terbang lagi. Karena dia ingat apa yang dikatakan leluhur, jangan melihat ke belakang, maju. Dunia jiwa naga sangat luas, dan tampaknya langit sangat luas, dan Qin Yichen tidak tahu berapa lama dia telah terbang. Akhirnya, dia samar-samar melihat siluet duduk bersila di kegelapan. Siluet itu berdiri di atas langit, seolah-olah mereka tidak akan pernah menekuk tulang punggung mereka. Qin Yichen bahkan melihat seorang dewa, yang sedang duduk di sebuah istana di mana daun maple terbakar dan duduk dengan kokoh di langit. Itu adalah. Qin Yichen merasa napasnya menjadi cepat, dan dia mendesak semua kekuatannya untuk mendekati sosok yang berdiri. Namun, pada saat ini, saya melihat mata naga ganda asli di atas langit di mana matahari seperti matahari yang menyala-nyala tiba-tiba. Kegelapan tak berujung memenuhi. Kegelapan itu tidak tahu dari mana asalnya, atau bahwa kegelapan itu ada di setiap sudut dunia. Ia tidak akan pernah mati. Menelan segalanya. Kegelapan tidak berujung. Tampaknya datang dari ujung alam semesta. Begitu muncul, Qin Yichen merasa bahwa dunia jiwa naga yang menakjubkan dari Lang-Lang telah menjadi redup. Naga sejati, ini kekalahannya. Ada suara Taoisme dalam kegelapan, bergema di langit, dan teriakan kemarahan saja membuat pohon tusan, yang bergoyang dengan dedaunan tertiup angin, menjadi tertekan dan mati. Kegelapan membanjiri dan menelan segalanya. Tidak baik. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya telah menjadi gelap. Untungnya, pada saat ini, dia melihat Kaisar Howen terbang dan memegangi tangannya. Anak laki-laki dari klan naga sejati bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar Langit Naga Sejati dari belakang, dan Kaisar Howen mengirimkan batu besar itu ke Qin Yichen. Masa mudaku, ingat, jangan hidup sesuai dengan darah Heze. Qin Yichen terkejut dan tak bisa dijelaskan, hanya untuk melihat bahwa batu besar itu memancarkan cahaya redup, mendukungnya di dunia jiwa naga. Namun, ketika saya melihat ke bawah,
Saya melihat bayangan gelap naga. Kegelapan itu terlalu menakutkan, bahkan mengacaukan ruang dan waktu, dan mengubah dunia. Bahkan tanah leluhur Heze yang rusak terbang dan menyebar, kekacauan dan agitasi. Kegelapan terselubung, ruang dan waktu tidak ada, segala sesuatu tampak membeku di tahun ini. Qin Yichan melihat ke bawah dan melihat bahwa Heze Zudi ditinggalkan dan dihancurkan, dan dia tidak tahu di mana itu. Dan di luar Heze Ancestral Mausoleum, Qin Yichan masih bisa melihat dua sosok kaisar yang dibakar. Helian Yuntian sepertinya sudah kembali, setengah tubuhnya terbakar, dan dia dibunuh oleh alam liar. Di langit di atas Hezezu, tiga sosok, tidak. Tampaknya tiga alam kehidupan dan kematian berdiri tegak. Salah satunya adalah Raja Meteorit Liar, yang lainnya adalah kegelapan tak terbatas, dan yang lainnya penuh dengan cahaya jahat di langit, memadamkan semua jalur. Namun, Helian Yuntian melonjak melalui prestise kaisar yang luas, membanting batu besar itu ke bawah, dan menghancurkannya di kepala Raja Meteorit Liar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Batu besar itu ditekan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya terlihat melonjak dari tanah leluhur Heze, berubah menjadi potongan-potongan batu suci, dan batu suci itu terkondensasi menjadi gunung tandus, menekan Raja Meteorit Liar. Dan tirani di bawah gunung tandus tampaknya berangsur-angsur surut. Helian Yuntian menopang separuh tubuh yang terbakar, menatap kegelapan. Tetapi dalam kegelapan, wajah menakutkan muncul, dan Qin Yichan tidak bisa menahan gemetar hanya melihat wajah itu, seolah-olah mengingat mimpi buruk yang tak ada habisnya. Itu dia. Helian Yuntian, rekanmu sudah mati. Apakah berguna untuk menekan Huang Mi? Helian Yuntian melihat ke langit dan tertawa liar, dengan wajah yang mengerikan. Hahaha, kau makhluk yang memproklamirkan diri. Apa mereka benar-benar tak terkalahkan? Anda mungkin tidak tahu, rekan Taois Haoyi, Anda sudah mengharapkan hari ini. Kota. Tanda seru. Tanda seru. Dengan ledakan Helian Yuntian, pola formasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh alam semesta, dan bahkan bintang-bintang dari tanah leluhur Heze menjadi misterius dan tak terbatas, yang mengubah dunia ini menjadi ruang dan waktu. Segel. Haoi. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichan melihat wajah menakutkan itu dengan ekspresi selain bercanda dan meremehkan. Dan ekspresi lain yang dilihat Qin Yichan untuk pertama kalinya adalah kejutan yang dalam. Om.